Qadarullah diceritakan kembarannya Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil. Laki-laki dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu konsisten dengan satu prinsip, nyari bini yang cantik. Konsisten, Pak. Masih muda maunya yang cantik, udah dewasa yang cantik, udah aki-aki pun nyarinya yang cantik. Konsisten. Sampai ditawarin, ini ada nggak cerdas tapi cantik? Yang ini kebalikannya, cerdas tapi jelek. Mau yang mana? Yang cantik aja deh. Tapi nggak cerdas, nggak apa-apa. Nanti bisa dikuliahin, bisa disekolahin. Kecerdasan bisa diasah, Ustadz. Tapi kalau mohon maaf kurang cantik, ngasahnya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm. Wasahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yassirun alaik. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat ganda, dan mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa istiqomah agar terus berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang mulia ini alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Zulhijjah ya. Meskipun ada sedikit perbedaan kita dengan Saudi. Di Saudi itu tanggal 1-nya hari Kamis kemarin, kita hari Jumat ya. Sehingga Idul Adha-nya kemungkinan besar akan berbeda. Di Saudi itu wukufnya hari Jumat tanggal 8 Juli, dan Idul Adha-nya itu berarti hari Sabtu tanggal 9. Sementara di kita hari Sabtunya baru puasa Arafah tanggal 9, dan Idul Adha-nya hari Ahad tanggal 10. Sempat terjadi polemik ya. Gimana nih Ustadz? Kita puasa Arafah tapi orang udah nggak wukuf di sana ya. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sah dan bisa saja ya berbeda. Ini komputernya lagi ngadat kayaknya nih. Apa-apalah. Baik. Jadi sebenarnya metode ru'yah dan metode hisab itu dua hal yang masyru' disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pakai metode ru'yatul hilal itu sesuai dengan sunnah,
Yang pakai metode hisab seperti Muhammadiyah misalnya itu juga sesuai dengan sunnah. Dan ru'yah itu para ulama berbeda pendapat. Apakah ittihadul matali atau ta'addud al-matali? Apakah sama seluruh dunia satu waktu ataukah berbeda? Ya tentu secara logika ta'addud al-matali itu lebih masuk akal. Jadi setiap daerah punya matlaknya masing-masing. Matla itu artinya tempat munculnya hilal. Ya. Sama seperti sholat subuh di sini pasti berbeda dengan sholat subuh yang ada di Irian Jaya gitu, dan berbeda lagi dengan sholat subuh yang ada di Arab Saudi misalnya. Waktunya pasti berbeda. Itu sah dan bisa saja. Nah, Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, penetapannya itu berdasarkan ru'yatul hilal. Kalau mengacu pada pendapat ta'adud al-matali, maka setiap daerah bisa terjadi berbeda gitu. Jadi itu sesuatu yang lumrah dan wajar. Jangan sampai kemudian masih ada saudara-saudara kita yang mengatakan beda pendapat, sah dan bisa saja. Kita mau ikut metode hisabnya Muhammadiyah silahkan, mau ikut metode hilalnya pemerintah juga sah. Yang ini sah, yang itu sah ya. Tanpa harus saling menyalahkan. Kenapa? Karena menentukan awal bulan dengan metode ru'yah itu ijtihad. Menentukan awal bulan dengan metode hisab juga ijtihad. Ada satu kaidah, al-ijtihadu la yanqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad tidak bisa membatalkan hasil ijtihad yang lain. Ya. Sehingga nggak pas lah kalau kita bilang mau wukufnya di Monas nih Indonesia nih. Nah, atau sentimen politik ya segala macam. Ya berbeda itu biasa sekali. Ya. Ustadz, apakah kita puasa Arafah harus ikut wukuf atau tidak? Ini pertanyaannya kan. Ini orang udah nggak wukuf di sana, masa kita puasa Arafah? Ini nggak nyambung katanya. Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu mufti di Saudi, beliau mengatakan bahwa puasa Arafah itu tidak mesti ikut peristiwa wukuf. Ada atau tidak ada orang wukuf, kalau itu sudah tanggal 9, maka puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu ngikutnya tanggal, waktu, bukan ngikutnya peristiwa wukuf. Dari mana ini kita ambil? Pertama, syariat haji dengan syariat Idul Adha itu duluan mana? Nggak tahu saya Ustaz, kita kasih tahu. Syariat haji itu tahun ke-6 Hijriah. Idul Adha, sholatnya nih, sholat Idul Adha dan nyembelih tahun kedua Hijriah. Duluan mana berarti? Duluan Idul Adha, duluan puasa Arafah. Hajinya tahun ke-6, berarti ada selisih 4 tahun. Berarti selama 4 tahun puasa Arafah nggak ada urusan dan kaitannya dengan orang wukuf karena belum ada. 4 tahun setelahnya baru ada haji, baru ada wukuf gitu. Berarti selama 4 tahun puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan peristiwa wukuf. Satu. Yang kedua, kalau terjadi musibah, wabah seperti kemarin, nggak ada haji, kan nggak ada wukuf. Apakah kita berhenti puasa Arafahnya? Tetap. Ada nggak orang wukuf di sana? Nggak ada urusan. Mau ada atau tidak ada orang wukuf, kita tetap puasa Arafah. Itu kata para ulama. Jadi puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan peristiwa wukuf atau tidak wukuf. Nah, jadi kaitannya dengan waktu. Ustadz, di zaman Rasul dan para sahabat pernah nggak sih terjadi perbedaan? Sering, pernah. Ya, diriwayatkan Imam Muslim yang meriwayatkan. Bukan Imam Muslim ya. Lupa saya yang meriwayatkan. Tapi yang mengomentari Imam Nawawi. Ya. Mensyarah, ya betul, Imam Muslim betul. Quraib, salah seorang sahabat, itu tinggal di Syam bersama dengan Muawiyah. Abdullah bin Abbas tinggal di Madinah. Begitu dari Syam datang ke Madinah, rupanya di Syam sudah mulai puasa. Ya, ditanya sama Quraib kepada Abdullah bin Abbas, kalian di Madinah belum puasa? Belum. Kami itu melihat hilal itu hari Jumat malam Sabtu. Kata Abdullah bin Abbas, kami lihatnya hari Sabtu malam Ahad. Kamis malam Jumat kalau Quraib di Syam. Abdullah bin Abbas katanya di Madinah, kami ngelihatnya Jumat malam Sabtu. Berarti kami Sabtu start puasa, di sana sudah hari Jumat sudah start puasa. Lalu kata Quraib, kalian kenapa nggak ikut kami? Kami kan lihat duluan. Kenapa nggak ikut kami? Gitu. Padahal ibu kota pemerintahan waktu itu adanya di Syam.
Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Dengan tegas beliau mengatakan tidak, karena kami ikut Rasul. Luar biasa. Kenapa? Karena sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Kalian puasa Idul Fitri, Idul Adha, lihat hilal. Jadi kalau di daerah sini belum terlihat, ya udah kita ikut wilayah sini. Mufti-mufti Saudi pun sekarang kalau ditanya, kami di Indonesia beda Syekh dengan di Saudi. Kami ikut Saudi apa ikut Indonesia? Pasti dia akan bilang ikut negara kalian gitu. Jadi tidak ada masalah, berbeda sama sekali. Jangan merasa kita kayaknya enggak pas ini wukuf ya, di Arafah udah kelar kita baru puasa Arafah, enggak. Yang mau ikut metode hisab Muhammadiyah monggo silahkan. Yang mau ikut pemerintah juga nggak ada masalah. Masing-masing punya hujah, punya dalil. Yang tidak boleh adalah saling menghujat dan menjatuhkan. Yang ikut metode hisab Muhammadiyah misalnya, saya secara pribadi cenderung lebih cocok pendapatnya Muhammadiyah dengan metode hisab kalau saya secara pribadi. Ya, karena beberapa alasan yang mungkin juga menurutnya metode hilal, ru'yatul hilal, mereka lebih cocok dengan metode ru'yatul hilal gitu. Seperti yang disampaikan Gus Baha misalnya, sebenarnya kita zaman sekarang ini tidak boleh juga meragukan metode hisab kata beliau. Karena hisab itu jangankan menentukan awal bulan, bahkan gerhana matahari, gerhana bulan saja itu bisa diprediksi dengan sangat akurat dan tepat. Nanti akan terjadi gerhana bulan jam 2 lewat sekian menit, sekian detik. Yang terjadi apa itu ya? Durasinya itu sekian menit atau sekian detik, itu pas gitu. Bisa akurasinya sangat kuat. Apalagi cuma menentukan awal bulan. Jadi bagi yang ikut metode hisab silakan, tanpa harus menyalahkan yang mengikuti metode ru'yatul hilal. Jangan sampai dikatakan ente jangan puasa tuh hari Sabtu. Kenapa? Itu sudah Idul Adha. Nanti puasanya haram. Buat siapa? Buat yang mengikut metode hisab di Indonesia Muhammadiyah atau ikut Saudi, ya itu memang sudah hari Idul Adha. Tapi buat yang ikut pemerintah belum, itu udah tanggal 9. Maka yang ini tidak bisa membatalkan yang ini pun tidak bisa membatalkan yang itu. Jadi kita sudah mulai melek ilmu lah, melek perbedaan itu. Jadi tidak ada lagi saling menghujat, saling menjatuhkan. Apalagi ini gara-gara Jokowi ini, nggak ada urusannya. Jokowi nggak ikut-ikutan sidang isbat, nggak ngerti ya. Taib. Terlepas dari kontroversi tanggal berapa kita memulai. Ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana ketika kita melaksanakan ibadah di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu hari yang 10. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah ya Rasul? Kata Rasulullah, "Walal jihadu fisabilillah." Bahkan dibandingkan dengan jihad fisabilillah, itu tetap lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita lakukan di hari-hari ini. Masya Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika minhu bi syai'. Kecuali mereka yang berangkat menuju medan pertempuran bawa nyawa, bawa harta, pulang cuma nama. Meninggal dia, terbunuh di medan pertempuran, itu baru sama. Subhanallah. Kita beramal soleh di hari-hari ini itu setara pahalanya dengan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dahsyat tuh. Hari-hari yang 10 itu yang mana? Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, "Wal fajri walayalin ashr." Demi fajar, demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau tafsir Ibnu Katsir, tafsirul Quranil Azim. Kalau tafsir Ibnu Katsir, kalau tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin, tafsirul Quran Al-Karim. Al-Karim yang satu Al-Azim. Kalau Al-Azim Ibnu Katsir, Al-Karim itu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Apa kata beliau? Terkadang Allah menyebut malam itu berarti siang malam. Gitu. Jadi walayalin asyar bukan malamnya doang yang 10, tapi maksudnya adalah
10 hari. Ya mirip-mirip lah kita. Mau kemana Pak? Mau ke Bandung. Nginep insya Allah Ustaz 2 malam. Atau nginep cuma semalam Ustaz. Itu nginepnya malam tok atau sama siang? Nginepnya di mana? Di hotel. Kalau nginep semalam di hotel, kita masuknya maghrib, subuh diusir nggak kira-kira? Ini udah selesai malamnya nih, udah siang nih, udah pulang. Enggak ya? Kita masuknya jam 2 siang, check outnya besok jam 12. Itu peraturannya, meskipun check out sebelum itu juga boleh gitu. Tapi kalau kita nginep semalam, itu berarti dari jam 2 siang sampai jam 12 siang besoknya. Padahal disebutnya one night, 1 malam. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Allah bilang walayalin ashar, itu maksudnya 10 hari, siang dan malamnya gitu. Taib, yang dimaksud 10 ini apa? 10 malam atau 10 hari ini? Kata Jabir radhiyallahu anhu dan salah satu riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu maksudnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan enggak, itu maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini dikutip oleh Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya An-Nukat wal Uyun. Jadi 10 hari yang Allah jadikan sebagai sumpah itu 10 hari terakhir Ramadan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman, maksudnya yang benar yang mana nih? Dua-duanya. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah itu setara dengan 10 terakhir Ramadan. Ibadah yang kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan itu sama nilainya dengan ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bedanya kalau kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya, kalau bulan Ramadan itu yang lebih mulia malamnya. Kalau bulan Dzulhijjah yang lebih mulia justru siangnya. Oh, itu baiknya Allah tuh, Pak. Jadi kalau kemarin kita di 10 hari terakhir Ramadan, saya udah niat banget mau iktikaf Ustaz. Mau perbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan. Mau khatam Quran Ustaz di 10 hari terakhir. Oh, pokoknya iktikaf nggak bakal lepas. Tiap malam saya qiyamul lail Ustaz. Tiba-tiba Pak Jokowi mengumumkan libur diperpanjang. Jadi akhirnya pulang kampung saya Ustaz. Wah, semangat saya pulang kampung. Begitu pulang kampung rupanya ada kebijakan one way. Buka tutup, macet luar biasa. 2 hari habis di perjalanan Ustaz. Begitu sampai kampung itikaf, boro-boro mau itikaf. Hari pertama ke rumah Pak Le, besoknya ke rumah Pak D, besoknya lagi ke rumah Bude, besoknya lagi habis sampai lebaran. Nyesel juga saya Ustaz. Duh, nggak dapat saya 10 terakhir Ramadan. Nah, nggak usah khawatir. Sekarang nih Allah sediakan 10 hari pertama Dzulhijjah itu nilai ibadahnya setara dengan 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Atau ada orang, saya sih nggak pulang kampung Ustaz, tapi juga nggak dapat 10 hari terakhir Ramadan itu. Kenapa? Itu kerja Ustaz, kejar target nggak kelar-kelar. Cutinya 1 hari 2 hari sebelum lebaran doang Ustaz. Masya Allah. Itu boro-boro mau qiyamul lail, taraweh aja mata dong ngantuk banget ngantuk. Itu imam kalau udah panjangan dikit itu rasanya udah ini ngapa panjang banget sih imam? Bacaannya demen banget milih ayat yang panjang-panjang, kulhu aja bekulhu. Habis taraweh langsung tidur, bangun-bangun udah sahur. 10 hari terakhir Ramadan lewat bablas semua. Aduh, saya sedih Ustaz, nggak bisa memanfaatkan 10 terakhir Ramadan. Kata Ibnu Taimiyah, jangan sedih. Ada 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau kemarin alasannya ngantuk, nggak bisa kita menghidupkan layali malam-malam di 10 terakhir Ramadan. Sekarang bukan malam, siang. Masya Allah. Jadi nggak ada lagi alasan nggak bisa dapat. Itu baiknya Allah tuh. Saking pengennya kita semua dapat kebaikan, dapat pahala yang besar. Kemarin disuruh malam nyerah nggak bisa. Sekarang siang. Nah, mau alasan apa lagi? Masih ngantuk juga kebangetan ya. Insya Allah. Itu luar biasa tuh. Tuh Allah tuh memang pengen banget kita ini semua ini dapat pahala yang banyak supaya semua kita ini masuk surganya Allah. Di Allah itu nggak mau kita masuk neraka nih. Dikasih pintu
peluang, kesempatan di sini, nggak bisa di sini, di sini, nggak bisa di sini, di sini. Kejar semua itu. Saking luar biasa tuh Allah sayang sama kita. Jadi kayaknya malu kita ini sama Allah ini kalau nggak dapat peluang masuk surga ini nggak bisa kita ambil nih, malu kita ini sama Allah nih, masya Allah ya. Itu karenanya Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, ya, apa istilah bahasa kita ya, At-Targhib motivasi, At-Tarhib ancaman ya. Itu beliau mengutip riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin afdalu 'indallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah melebihi hari-hari ini. Hari-hari apa itu? 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna at-tahlil wat takbir wa dzikrillah. Kalau di 10 terakhir Ramadan kita suruh beribadah, i'tikaf, qiyamul lail, baca Quran, infak, sedekah dan seterusnya. Di 10 hari pertama Dzulhijjah apa katanya? Fa'akthiru fihinna at-tahlil. Supaya dapat kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah, maka perbanyaklah tahlil. Apa itu ucapan? La ilaha. Kira-kira lebih gampang bangun malam tahajud apa lebih gampang la ilaha illallah? La ilaha illallah aja lah. Bisa sambil selonjoran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih mudah insyaallah. Apalagi wat takbir. Takbiran berarti itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Apalagi wa zikrillah, semua zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Semua zikrullah itu dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, insyaallah. Terus apa lanjutan hadisnya? Wa inna siyama yaumin minha. Puasa sehari saja di 10 hari pertama Dzulhijjah ini yu'dalu bisyami sanatin, setara dengan puasa setahun full. Masya Allah. Ada Pak, Bu yang sanggup puasa setahun full? Boro-boro setahun. Yang 6 hari bulan Syawal aja boncos. Udah niat banget puasa Syawal Ustaz, niat banget. Tahu-taunya undangan halal bihalal RT. Besoknya halal bihalal RW. Besoknya lagi masjid. Besoknya lagi teman kantor dulu Ustaz. Besoknya lagi keluarga besar halal bihalal. Besoknya lagi teman alumni waktu kuliah dulu. Besoknya lagi SMA. Besoknya lagi SMP. Besoknya lagi SD. Habis itu bulan Syawal, halal bihalalnya masih ada. Akhirnya puasa Syawalnya bablas Ustaz. Mana ya? Puasa setahun, Masya Allah. Sehari sama dengan setahun. Boleh nggak Ustaz kita puasa setahun? Hukum asalnya nggak boleh ya. Ada sahabat datang, ya Rasul, saya sanggup puasa tiap hari. Jangan, Senin Kemis aja. Sanggup lebih dari itu? Ya udah tambah ayam albid. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, sebulan 8 hari. Tambah ayam albid 3 hari, 11. Jadi sebulan 30 hari, puasa 11 hari. Saya masih sanggup lebih dari itu ya Rasul. Ini 11 hari puasa, 19 hari saya masih kosong nih. Sanggup saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya udah kalau gitu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Nah. Tapi puasa Daud ini puasa aja, enggak ada salat Daud. Subuh puasa, zuhur hilang, asar nongol. Maghrib hilang lagi. Isya baru nongol lagi. Ente kok sholatnya belentang-belentong? Sholat Daud. Nggak ada itu. Sholat Daud itu malam. Ada sholat Daud. Jadi tidur dulu, bangun, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Sholat malam, iya ada. Sholat fardu enggak ya. Sholat Daud, puasa Daud. Kata Rasulullah SAW. Lalu kata sahabat itu, berarti dalam sebulan 30 hari, kalau selang-seling puasa, 15 hari puasa, 15 hari off. Saya bisa lebih dari itu ya Rasul, sanggup. Kata Rasul nggak boleh, itu udah maksimal, mentok udah. Nggak boleh dihabisin pakai puasa semuanya. Berarti hukum asalnya puasa wisol tuh tiap hari puasa terus sampai setahun itu nggak boleh. Tapi ternyata ada yang mengerjakan. Siapa itu? Nggak tanggung-tanggung. Istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Aisyah.
Diriwayatkan kanat tasumud dahr. Ibunda Aisyah itu pernah puasa 1 tahun full. Selesai Ramadan, Idul Fitri itu kan nggak boleh puasa. Salat Idul Fitri nggak puasa. Tanggal 2 Syawal langsung puasa sampai kelar bulan Syawal. Lanjut bulan Dzulqa'dah sampai kelar Dzulqa'dah. Masuk Dzulhijjah dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa. 10, 11, 12, 13 nggak puasa. Tanggal 14 puasa lagi sampai kelar Dzulhijjah. Masuk bulan Muharram puasa lagi sampai kelar tuh bulan Muharram. Masuk Safar puasa lagi sampai kelar tuh Safar. Langsung setelah itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, ketemu Ramadan puasa lagi. Setahun full puasa terus. Masya Allah. Siapa itu? Ibunda Aisyah. Berarti boleh Ustadz? Boleh dengan catatan. Pertama, fisiknya kuat, dia sanggup. Yang kedua, tidak ada kewajiban tugas yang terbengkalai. Ibunda Aisyah kenapa puasa 1 tahun full? Mohon maaf, beliau sudah janda. Jandanya Rasul nggak boleh dinikahin lagi. Tidak punya suami. Yang kedua, tidak ada anak. Nggak ada yang diurusin. Sehingga kalau beliau puasa setahun pun nggak ada masalah. Tugasnya tidak ada yang terbengkalai. Tapi kalau ibu-ibu kita puasa setahun full, Pak, yang paling tersinggung, yang paling tersiksa adalah suaminya. Mah, ayolah, puasa Pak. Perasaan puasa mulu. Kemarin puasa, sekarang puasa. Sampai berapa hari sih? Setahun. Mau ikut Aisyah ini, mau ikut Aisyah. Yang tersiksa suaminya setahun. Waduh. Jadi nggak boleh, ya, karena ada tugas kewajiban kita yang mesti kita tunaikan. Nah, karena nggak bisa setahun full, cukup minimal sehari saja di bulan Dzulhijjah ini itu sudah setara dengan ibadah setara dengan 1 tahun full. Masya Allah. Terus apa lagi? Wal amalus salihu fihinna. Satu amal soleh, satu kebaikan saja kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu yudha'af bi 700 dhi'fin. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya Allah. Kalau hari-hari biasa nih, itu dalam surat Al-An'am ya, 106. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi di bulan Dzulhijjah itu ternyata dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ini ngaji kita nih Pak sekarang nih, ngaji kita nih. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan ngaji Sabtu yang lalu atau Ahad yang lalu. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk di 10 hari pertama Dzulhijjah. Meskipun ngantuknya sama. Sabtu yang lalu juga masih begini-begini, sekarang juga begini-begini juga gitu. Tapi pahalanya lebih besar sekarang. Masya Allah. Luar biasa tuh. Termasuk besok Ahad, ada kajian Ahad subuh kan? Nah, itu lebih besar pahalanya tuh. Masya Allah. Memang hadis ini dhaif. At-Targhib wa Tarhibnya Al-Munziri dhaif. Tapi hadis dhaif bukan berarti harus dibuang. Meskipun tentang hadis dhaif ini ulama terbagi 2. Ya. Kelompok pertama itu semua hadis dhaif buang, jangan pakai. Di antaranya Imam Muslim. Ya, di sini kemudian diikuti Syekh Albani, yang kemudian beberapa kawan-kawan dari Salafi itu yang pokoknya semua dhaif buang. Dhaif buang. Buat Fadilatul Amal enggak pakai sama sekali. Ada yang begitu memang ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Hadis dhaif pun bisa dipakai dengan beberapa kriteria. Siapa yang berpendapat ini? Imam Ahmad bin Hambal, salah satu ulama pendiri mazhab yang sangat terkenal keras dan tegas masalah hadis. Beliau itu menggabungkan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad tuh. Beliau mengatakan saya hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis hafal. Itu bukan isi redaksinya. Satu teks hadis ini diriwayatkan dari si fulan, dari fulan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si fulan ini lahir di Anu tahun sekian, meninggal tahun sekian di Anu. Gurunya itu si Anu. Yang ini meninggal tahun sekian, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, gurunya si fulan. Selama hidup kelakuannya A, B, C, D, F, G. Itu semua orang hafal. 1 juta hadis. Kalau satu hadis ada 10 orang aja, kali sejuta, berarti dia hafal 10 juta orang. Dengan masing-masing biografinya lengkap. Luar biasa tuh. Kita boro-boro 1 juta Pak.
Hadis arba'in yang 40 tuh, hadis nomor 1 doang yang kita hafal. Innamal a'malu binniyat. Itu pun mentok segitu doang udah. Lanjutannya apa? Enggak tahu. Pokoknya innamal a'malu binniyat aja udah. Aduh. Kata Imam Ahmad, hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan 3 kriteria atau 3 syarat. Apa itu? Pertama, dhaifnya bukan munkarul hadis. Ini perawinya bukan pendusta, bukan pembohong, bukan orang zindik, bukan orang Mu'tazilah, bukan orang Syiah. Itu masih diterima. Ya, misalnya hafalannya sudah mulai lemah. Ya. Di waktu muda hafalannya kuat nih, perawi ini 300.000 hadis. Sudah mulai agak-agak masuk Lolita, lolos 50 tahun. Itu kan sudah mulai banyak-banyak lupa. Itu sudah mulai berkurang ingetannya. Ini kalau nggak salah Khalid apa Hamid gitu yang riwayatin. Hamid, enggak Khalid. Hamid deh kayaknya. Ada sudah dhaif tuh, Pak. Dhaif tuh dah riwayatnya tuh. Kira-kira kalau kita ngeriwayatin hadis dhaif semua nggak nih? Dhaif semua udah. Tapi nggak mau pakai hadis dhaif. Jadi itu kalau bukan munkarul hadis diterima. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Tidak ada Al-Quran dan hadis yang menyelisihi hadis dhaif ini. Hadis dhaif tadi menjelaskan keutamaan puasa dilipat gandakan pahalanya setara dengan setahun. Amal soleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada nggak hadis yang bertentangan dengan itu? Ayat Al-Quran bertentangan dengan itu? Nggak ada. Justru hadis yang mendukung tadi. Amal soleh dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Nggak disebut dalam hadis sahih berapa dicintainya. Hadis dhaif menjelaskan, maka itu jadi boleh. Yang ketiga, syaratnya adalah tidak meyakini 100% Rasul mengatakan atau melakukan ibadah itu. Ini diamini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti hadis dhaif tadi bisa kita pakai. Boleh tuh dalam rangka fadilatul amal. Pokoknya kita kejar semua amal ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, Masya Allah, sehari puasa sama dengan setahun. Berarti kalau 9 hari sama dengan 9 tahun. Sekali kita melakukan amal soleh, berinfak, sedekah, baca Quran, baca tahlil, takbir, tahmid, zikir itu pahalanya 700 kali lipat. Sekarang kita sholat 700 kali lipat. Maka pastikan selama 10 hari pertama Dzulhijjah ini kita sholatnya jangan sampai telat. Pokoknya on time. Jangan sampai last time atau anytime. Apalagi part time. Wah itu bahaya. Pokoknya usahakan on time. 10 hari aja Ustaz. Ya setelahnya juga gitu. Tapi minimal 10 hari ini kita kejar. Jangan kemudian hari ke-11-nya udah nyantai nggak sholat. Kok nanti nggak sholat lagi? Stok pahala saya masih banyak kemarin. 10 hari Ustaz. Jangan, itu nggak benar juga ya. Taib. Jadi keutamaannya begitu luar biasa. Lantas apa amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Jadi yang pertama adalah puasa. Riwayat Abu Daud hadisnya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mendhaifkan hadis ini, ada banyak jalurnya itu. Sebagian bilang riwayatnya dari Hafsah, sebagian lagi riwayatnya dari Aisyah. Sehingga ada yang mengatakan berarti muttarib nih dia, beda-beda sehingga dhaif. Tapi kata Syekh Albani enggak, justru sahih. Hadis ini diriwayatkan memang bukan hanya Aisyah tapi juga dari Hafsah dan ada beberapa jalur sehingga hadisnya menjadi sahih. Apa katanya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa tis'a Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ada sebagian menerjemah tis'a di situ hanya tanggal 9 tok. Sebagian ulama menyanggah bukan 9 aja, tapi maksudnya 9 hari. Kenapa? Karena kalau tanggal 9 saja bukan tis'a, tapi tasi'a. Taknya panjang. Tasi'a Dzulhijjah berarti tanggal 9 tok. Kalau tis'a berarti 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Kami nampaknya cenderung kepada pendapat kedua yang mengatakan itu adalah 9 hari bukan tanggal 9 tok. Hadisnya dalam Sunan Abu Daud tidak dikomentari oleh beliau. Abu Daud nggak bilang ini sahih, ini hasan, dhaif atau bagaimana nih, nggak disebut, didiamkan. Tapi beliau pernah nulis surat kepada ahlu Mekah. Apa kata beliau?
kullu ma sakattu anhu fahuwa salih. Semua hadis dalam sunan, hadis yang ditulis oleh beliau dalam kitab sunannya, kalau tidak aku komentari, kata Abu Daud, fahuwa salih, maka hadis itu sahih. Berarti hadisnya sahih. Ini kemudian disahihkan juga oleh Syekh Albani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata puasa 9 hari Dzulhijjah. Itu sunnah pertama yang bisa kita kerjakan. Jadi silakan puasa 9 hari. 9 hari Ustadz, iya. Kebanyakan Ustadz, yang 6 aja boncos kemarin. Nggak sanggup 9 Ustadz. Ya udah sanggupnya berapa? 5, silakan 5. Kebanyakan 5 Ustadz. Berapa sanggupnya? 3, boleh 3. 7, 8, 9. 3 masih kebanyakan Ustadz. 2 hari, 8 dan 9. Masih kebanyakan Ustadz, boleh kurangi lagi nggak? Tanggal 9 aja. Hari Arafah tuh. 1 tahun dosa kita yang lalu dan 1 tahun dosa kita yang akan datang dihapuskan oleh Allah dengan puasa Arafah. Maka muslim itu mestinya mati udah gak punya dosa kita nih. Mati kita Pak, udah gak ada dosa Ibu. Kemana dosa kita? Kita sholat fardu itu sudah berguguran. Sholat subuh ini itu menghapus dosa dan kesalahan kita yang terjadi dari Isya sampai subuh ini. Nanti kita sholat zuhur, dari abis ngaji ini sampai sholat zuhur kan ada kesalahan dosa, itu udah kehapus dengan sholat zuhur. Nanti ke asar begitu juga, ke maghrib begitu juga, ke isya begitu juga. Begitu seterusnya. Ketemu hari Jumat depan itu sudah kehapus. Ketemu Ramadan tahun depan sudah kehapus. Puasa Arafah udah dihapus. Jadi kalau masih ada dosa kita mati, kebangetan banyak itu berarti dosanya. Insya Allah tuh bersihlah kita nggak ada dosa insya Allah. Sehingga matinya sudah husnul khatimah. Jadi kalau orang nggak kehapus juga nih dengan puasa dengan ibadah ini, maka Allah hapus dengan apa? Dengan musibah, bencana, malapetaka, penyakit. Kenapa kita dikasih sakit? Ngapusin dosa. Habis disuruh puasa Arafah nggak mau, akhirnya dikasih sakit. Nah, mau sakit apa puasa Arafah? Puasa Arafah aja deh kalau begitu. Dikasih penyakit, bersyukur, alhamdulillah berguguran dosa. Tapi kalau bisa jangan lewat sakit deh ya Allah. Ya udah puasa kalau gitu. Maka puasa Arafah menggugurkan dosa dan kesalahan kita. 2 tahun Pak. Tahun depan ketemu Arafah puasa lagi, terhapus lagi tuh. Masya Allah, bener-bener baik banget Allah nih sama kita nih. Puasa sehari doang. Tapi ada juga yang nggak mau puasa Arafah kan? Saya sih nggak puasa deh Ustaz. Kenapa? Sunnah. Emang sunnah apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi nggak puasa dah ya. Masya Allah. Kalau nggak sanggup puasa Arafah, maka puasa di hari raya Idul Adha. Tapi dari habis subuh sampai kelar Idul Adha, berapa jam tuh? Selesai subuh jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 udah kelar lah itu salat Idul Adha ya. Apa lewat-lewat dikit, 3 jam puasa tuh. Nggak sanggup juga, kebangetan lah. Jadi kita manfaatkan untuk puasa 9 hari afdal. Nggak bisa 9 hari, mungkin 5 hari, mungkin 3 hari. Nggak bisa 3 hari, silakan 2 hari. Nggak bisa 2 hari, sehari minimal. Hari Arafah itu kita kejar. Taib. Yang kedua, apa amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari Dzulhijjah ini? Takbiran. Sunnah tuh. Abdullah ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan surat Al-Hajj ayat 28, wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Sebutlah nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Ini 2 ayat masing-masing ngomongin masalah haji nih. Di Al-Hajj 28, di Al-Baqarah 203 sama-sama ngomongin haji. Di situ sama-sama disebut sebutlah nama Allah, zikrullah. Ya, agungkan nama Allah. Berarti takbiran, Allahu Akbar dan seterusnya. Di ayat Al-Hajj 28 kata Abdullah bin Abbas, maksudnya itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 kita disuruh takbiran. Lalu di surat Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau di Al-Hajj ma'lumat, kalau di sini ma'dudat. Itu maksudnya hari tasyrik 11, 12, 13. Maka takbiran disunnahkan di 10 atau di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Takbiran. Itu kata Abdullah bin Abbas. Dan beliau berdalih, kata beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu warda, dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda,
itu kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, beliau pergi ke pasar. Nah, sama kayak kita juga ke pasar. Bedanya kalau kita ke pasar ngecek harga kambing, ngecek harga cabai udah turun apa belum, minyak bisa nggak beli tanpa harus pakai peduli lindungi, harganya udah turun apa belum, gitu. Itu kita tuh. Kalau sahabat mulia ini Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq, ngapain mereka ke pasar? Yukabbirani, takbiran di pasar. Masuk ke pasar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Yukabbirun nasu bitakbirihima. Itu semua orang di pasar yang lagi milih areng, yang lagi nyari tusukan sate. Nah, itu zaman kita ya, zaman itu nggak ada kali ya. Itu begitu dengar Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah takbiran di pasar, mereka semua langsung ikut takbiran. Subhanallah. Zaman dulu gitu tuh sunnahnya tuh. Jadi sunnahnya begitu masuk 10 hari pertama Dzulhijjah disunahkan takbiran. Bahkan boleh di pasar. Cuma kayaknya kalau di copy paste sekarang ini agak nggak pas kali ya. Jadi kalau setelah ini Bapak Ibu pergi ke Palm Square, teras kota, BXChange misalnya kan, bukan belanja, di sana takbiran, Allahu Akbar, Allah. Wah, itu kayaknya security langsung lari keluar itu. Langsung viral itu ya. Dipikirnya udah stres. Oh, saya sedang mengamalkan sunnah ini. Habis ngaji saya sama Ustadz Bani dikatakan sunnah itu adalah takbiran di 10 hari pertama Dzulhijjah, bahkan di pasar. Siapa lagi tuh Ustadz Bani ngajarin aliran sesat gitu nanti katanya. Jadi cukup di rumah aja takbirannya lah ya. Nah, atau sambil jalan juga nggak apa-apa. Saya sambil naik motor, bawa kendaraan itu takbiran aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak apa-apa itu. Ditanya polisi ya. Masya Allah. Nah, itu sunnah yang pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Setelah itu apalagi amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari Dzulhijjah ini? Itu adalah ibadah haji dan umroh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa berangkat haji dan umroh yang belum ya. Masya Allah. Itu ibadah itu paling luar biasa dahsyat. Haji mabrur itu udah nggak ada lagi balasannya kecuali surga, kata Rasulullah SAW. Ya Allah. Cuman sejak pandemi 2 tahun nggak ada haji, akhirnya daftar tunggu nambah tuh. Tahun ini ada haji, tapi kuotanya dikurangin kan, sehingga akhirnya usia jadi ada batasan tuh ya, yang 65 ke atas udah nggak bisa berangkat haji tuh. Kasihan ya, udah nunggu sekian tahun, begitu jadwalnya berangkat hari ini nggak berangkat, gara-gara umurnya udah over, lewat, Masya Allah. Sampai kalau nggak salah itu sekarang daftar tunggu untuk Jawa Barat saja sudah 30 tahun ya. Termasuk Tangsel juga 25 kalau nggak 30. Daftar sekarang 30 tahun yang akan datang kita baru berangkat. Nyampe nggak tuh umurnya? Ya Allah. Tapi ada solusi. Kalau nggak mau ngantri lama ya pakai furoda. Itu tahun ini daftar, bayar, tahun ini berangkat. Cuma harganya 375 juta sampai 400 juta. Nggak ada duit sebanyak itu Ustaz. Solusi kedua, kalau tidak mau ngantri silakan berangkat haji naik sepeda. 7 bulan. Kalau nggak naik motor lah, naik motor lumayan itu lebih cepat. Waktu itu yang dari Jambi itu mereka naik motor berdua ya sama anaknya itu naik motor itu 3 bulan apa 4 bulan nyampe ke sana. Wow, begitu sampai Saudi itu disambut dengan begitu gegap gempita, luar biasa. Setelah itu apa itu Bapak itu bilang? Motor ini saya lelang. Ini motor sangat memiliki nilai historis nih, bersejarah nih. Nanti hasil lelangnya saya akan sumbangkan untuk pembangunan masjid di Jambi. Itu motor Pak, motor NMAX emang motornya. Itu laku terjual sampai 3,5 miliar. Luar biasa tuh. Pulangnya naik pesawat 3 miliar. Yang penting nggak ngantri 30 tahun tuh. Wah, keren tuh. Mungkin ada yang pengen nyoba silahkan. Naik skuter misalnya. Silakan. Tapi kalau enggak ya kita bersabar dan memohonlah. Kalau Allah sudah panggil nggak pakai entar, nggak pakai besok tuh. Ridwan Kamil itu kan kayaknya nggak daftar haji tahun ini, diundang tuh sama pemerintah Saudi berangkat tuh. Masya Allah. Setelah
Tapi setelah anaknya meninggal itu ya janganlah kita sampai begitu dulu. Nggak tahu anaknya apa tuh amalannya ya, Masya Allah ya, luar biasa. Nggak berhenti kebaikannya ada terus itu. Sampai keluarganya bisa berangkat haji, diundang dengan apa istilahnya status istimewa karena undangan negara ya, Masya Allah. Lalu amal berikutnya, ya semua amal soleh itu masuk amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah yang paling penting adalah amalan yang bagi kita yang tidak berangkat haji itu adalah berkurban. Nah ini amalan yang jangan sampai kita lewatkan. Apa itu kurban? Kurban itu secara bahasa dari kata qarraba yuqarribu kurbanan. Itu secara bahasa artinya mendekatkan diri kepada Allah. Medianya bisa macam-macam, bisa sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, melakukan sesembahan, menyembelih dan seterusnya. Itu masuk kategori kurban, dia umum. Di Al-Quran ada dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai adama bil haq id qarraba kurbanan. Nah, disebut situ tuh, kurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Disebut kata kurban di situ. Kata Allah, ceritakan kisah dua anak Adam dengan sebenar-benarnya ketika mereka memberikan kurban. Nah, jadi Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa Allah karuniai anak kembar, laki perempuan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip dari Israiliyat, yang pertama Qabil namanya, yang kedua namanya Habil. Yang perempuannya ada yang namanya Ikrimah Labuda atau siapalah itu ya. Yang penting laki-lakinya kita untuk menceritakan, untuk membedakan. Jadi Nabi Adam punya anak Qabil dengan kembarannya perempuan, Habil dengan kembarannya manusia, cuma mereka berenam. Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa, Qabil kembarannya yang perempuan, Habil dengan kembarannya perempuan. 6 orang di dunia itu. Sementara manusia itu harus memiliki keturunan supaya nggak punah. Maka ada nikah. Masalahnya mereka cuma berenam di dunia ini, nggak ada besan. Mau besan sama siapa? Kalau sekarang tinggal pilih aja Pak, kita bisa berbesan dengan banyak orang, kemungkinan ya. Maka disyariatkanlah menikah. Dengan siapa menikah? Dengan saudari dan saudaranya. Cuman ada istilah apa? Incest ya, incest. Menikah dengan saudara kandung itu nggak boleh. Sama seperti menikah dengan orang sekampung, boleh nggak? Nggak boleh, sekampung kebanyakan. Satu orang aja. Nggak, itu bercanda ya. Jadi kalau menikah dengan saudara sekandung, kenapa diharamkan? Karena apa, kalau dalam istilah biologi itu penyimpangan Mendel, kromosomnya itu dekat dia. Jadi kalau menikah dengan saudara kandung itu nanti terjadi penyimpangan kromosom itu sehingga besar kemungkinan anaknya cacat. Maka nggak boleh menikah dengan saudara. Tapi di zaman itu nggak ada pilihan lain, memang harus menikah dengan saudari kandung. Cuma untuk menjauhkan persimpangan kromosomnya itu, maka nikahnya silang. Qabil menikahi kembarannya Habil, Habil menikahi kembarannya Qabil, silang begitu. Qadarullah diceritakan kembarannya Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil. Laki-laki dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu konsisten dengan satu prinsip, nyari bini yang cantik. Konsisten Pak. Masih muda maunya yang cantik, udah dewasa yang cantik, udah aki-aki pun nyarinya yang cantik. Konsisten. Beda dengan perempuan nggak konsisten. Masih muda dia cari yang dewasa, begitu dianya udah dewasa cari yang mapan, begitu ini perempuan sudah mapan dicari yang bertanggung jawab. Ini nggak konsisten, maunya yang dewasa, mapan apa bertanggung jawab, beda-beda. Kalau kita laki-laki satu aja Pak ya, cantik pokoknya. Sampai ditawarin, ini ada nggak cerdas tapi cantik, yang ini kebalikannya, cerdas tapi jelek, mau yang mana? Yang cantik aja deh, tapi nggak cerdas, nggak apa-apa, nanti bisa dikuliahin, bisa disekolahin. Kecerdasan bisa diasah Ustadz, tapi kalau mohon maaf kurang cantik, ngasahnya susah. Wah, itu laki-laki begitu tuh, Masya Allah. Qadarullah begitu. Maka Qabil nggak mau nikah dengan kembarannya Habil. Kembaran saya lebih cantik, saya mau nikah sama kembaran saya aja. Nah, akhirnya ngotot, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk memberikan kurban. Kurbannya yang diterima dialah yang menikahi yang cantik itu. Maka masing-masing memberikan kurban.
Qabil itu seorang petani. Hasil taninya itu dikumpulkan banyak, diberikan untuk sesembahan. Tapi yang jelek-jelek, yang udah dia kurang suka, yang udah agak-agak usang, agak-agak layu, itu yang dikurbankan. Sementara Habil adalah seorang peternak, maka dia pilih dari semua hewan itu kambing yang besar, yang putih, yang gemuk, yang sehat, itu yang dikurbankan. Maka kata Allah, fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurbannya Habil, kurbannya Qabil nggak diterima. Ini kalau kita baca Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Jauzi, dikatakan kurbannya Habil ini, kambing yang besar itu Allah terima, naik ke langit. Wallahu alam seperti apa bentuknya, naik ke langit. Kemudian Allah simpan di suatu tempat yang pada peristiwa penyembelihan Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah membaringkan Nabi Ismail itu. Begitu golok itu sudah menempel di lehernya Ismail, mau ditarik. Begitu ditarik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah katakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami langsung ganti Ismail dengan seekor kambing yang besar, putih, sehat dan gemuk. Itu kambing yang dulu disembahkan oleh Habil. Nah, itu cerita kaitannya benang merahnya di situ. Jadi syariat kurban dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim, kemudian dilegal formalkan di syariat Nabi kita Muhammad SAW. Apa pelajarannya dari kisah ini? Berarti ada kurban yang diterima, ada kurban yang tidak diterima. Jadi belum tentu kurban yang diberikan, dikurbankan pasti diterima, belum tentu. Ya, bisa jadi ada kurban tapi nggak diterima. Apa masalahnya? Pertama, boleh jadi dia memilih hewannya nggak benar. Misalnya hewannya cacat, hewannya sakit dan seterusnya, itu dikurbankan, bisa jadi nggak diterima. Yang kedua, kenapa tidak diterima? Niatnya dia berkurban bukan karena Allah, tapi karena adu gengsi. Kurban nggak Pak? Kayaknya enggak. Tapi Bapak itu kurban loh. Oh dia kurban, saya kurban juga. Dia yang berapa kurbannya Pak Haji? Dia yang 3 juta, saya yang 5 juta. Dia yang 5 juta juga, saya yang 6 juta. Jadi kurban karena adu gengsi. Masa dia yang gajinya cuma sekian aja kurban, saya enggak? Malu dong, apa-apaan. Nanti apa kata orang? Jadi apa kata orang yang dipikirkan sama dia. Atau misalnya niatnya karena Allah, tapi disembelih sebelum selesai sholat Idul Adha. Nah, ini dalam Bulughul Maram itu Ibnu Hajar memuat tuh ya di bab adhahi itu, bab kurban itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih kurban qabla an yusalli, sebelum kelar salat Idul Adha, falyazbah makanaha ukhra, maka dia mesti mengulangi penyembelihan hewan yang lain. Yang pertama itu sedekah doang, nggak masuk kategori kurban, nggak diterima tuh, hati-hati. Maka kita pastikan harus diterima. Baik. Nah, yang sebetulnya yang dimaksud dengan kurban yang kita lakukan itu bukan kurban, namanya udhiyah. Makanya disebutnya Idul Adha. Cuma nyebut udhiyah itu susah. Pak, saya mau daftar, mau memberikan hewan udhiyah, itu susah kayaknya. Jadi kalau yang gampang kurban aja. Nih saya mau kurban apa? Sapi, kambing, lebih gampang. Maka disebutnya kurban. Tapi aslinya udhiyah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Ya Rasul, kurban ini apa? Kata Rasulullah, sunnatu abikum Ibrahim. Dia adalah sunnah orang tua kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu para sahabat bertanya, fama lana fiha ya Rasulullah? Kami dapat apa nih kalau berkurban? Apa kata Rasulullah? Likulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai dari bulu hewan yang kau sembelih itu pahalanya. Jadi kalau mau tahu berapa banyak pahala yang kita dapat, hitung aja berapa banyak bulu hewan yang kita sembelih. Belum kelar ngitung udah keburu kelar umur kita itu. Lalu sahabat nanya lagi, fasuf ya Rasulullah. Terus kalau kita nyembelihnya domba kan banyak banget tuh bulunya. Gimana pahalanya? Sebanyak itu pula pahala yang kau dapat. Masya Allah, itu luar biasa ya. Tapi ini bahasa kiasan, bukan kemudian setelah ini nggak ada yang mau kurban sapi. Kok ini patungan sapi di share nggak nambah-nambah ini? Nggak mau sapi Pak, kenapa? Dikit pahalanya. Loh kok bisa bilang begitu? Bulunya dikit. Kambing aja sama domba ya. Enggak, itu kiasan. Mau sapi, mau kambing, pahalanya tetap banyak. Sapi juga banyak bulunya, cuma kecil-kecil aja. Kalau ditegesin mah banyak juga itu. Hitungnya banyak juga. Taib. Terakhir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan,
walam yudhahi, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia deketin tempat sholat kami. Diusir Pak dari tempat sholat Idul Adha. Tapi ini juga sama kiasan untuk menunjukkan betapa pentingnya berkurban. Bukan berarti kemudian nanti yang kurban sedikit, yang Idul Adha pun kagak pada nongol. Ini orang kemana katanya? Saya nggak kurban tahun ini Ustaz, maka saya nggak sholat Idul Adha deh. Daripada nanti sholat Idul Adha diusir, mendingan tahu diri, nggak usah datang deh. Ini salah. Ya. Taib, mampu itu bagaimana? Kita lihat menurut para ulama. Pertama, Abu Hanifah mengatakan, seseorang dikatakan mampu itu kalau dia memiliki kelebihan uang sebanyak 200 dirham, 595 gram perak. Kalau 11 ribuan berarti sekitar 6.500.000. Kalau kita punya uang 6.500.000, maka kata Abu Hanifah sudah masuk kategori mampu, harus berkurban. Itu pertama. Jadi ngecek saldo dah. Saldo saya ada segitu Ustaz, ada, mampu. Saya ATM saya saldonya nggak segitu Ustaz. Berapa? Cuma 2 juta. Kalau di dompet, di dompet ada. Mampu juga sama. Jadi nggak harus saldo ATM. Pokoknya kita punya duit. Yang kedua, mazhab Maliki. Dalam kalangan Malikiyah mengatakan, siapa orang punya uang senilai harga hewan kurban, meskipun itu untuk kebutuhan 1 tahun, tetap masuk kategori mampu. Saya sih punya duit 5 juta Ustaz, cukuplah buat beli kambing. Tapi 5 juta ini buat kehidupan saya 1 tahun ke depan Ustaz. Berarti saya nggak apa-apa kan nggak kurban? Kata Imam Malik, kurban, karena ente sudah masuk kategori mampu. Nanti hidup saya siapa yang nanggung? Allah akan ganti. Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i bukan kebutuhan setahun, kebutuhan sebulan. Ini bulan Juli Ustadz, saya punya duit, habis gajian ya 7 juta dah. Tapi 7 juta ini buat kebutuhan 1 bulan. Ini Idul Adha kan tanggal 10. Jadi kalau saya kurban masih ada 20 hari lagi saya Ustadz. Dari mana tuh saya Ustadz duit? Kata Imam Syafi'i, ente kudu kurban karena sudah masuk kategori mampu. Masya Allah. Atau misalnya ada orang, Ustadz, saya sih punya duit Ustadz. Berapa? Lumayan banyak Ustadz. Bisa kurban? Kambing? Jangankan kambing, sapi pun bisa. Oh banyak itu, berapa itu? Ada 60 juta Ustadz. Ya udah kurban. Tapi begini Ustadz, itu kan Idul Adha tanggal 10 tuh. Terus minggu depannya tuh tanggal 17 saya mau nikahin anak saya Ustadz. Duit 60 juta itu buat biaya nikah. Kata Imam Syafi'i, pakai dulu buat kurban. Siapa suruh nikahnya setelah Idul Adha? Jadi kalau mau aman sebelum Idul Adha itu nikahnya. Insya Allah Allah ganti. Kalau Allah tidak Allah ganti dengan uang nominal, Allah ganti dengan keberkahan insya Allah. Gak usah takut, pakai dulu kurban. Kalau Imam Ahmad lebih dahsyat lagi. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalaupun sanggup dengan berhutang yang dia sanggup lunasi, maka itu sudah masuk kategori mampu. Ustaz, saya udah niat banget pokoknya tahun ini kurban. Ternyata kurban itu tanggal 10 Juli Ustaz. Terus masalahnya di mana? Saya gajian tanggal 20. Coba tanggal 20 lebarannya saya pasti kurban. Tanggal 10 sih Ustaz belum ada duit saya jadi nggak kurban. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ente pinjem duit, nanti ganti. Ke siapa minjemnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa memberikan pinjaman. Jadi silakan pinjam, bro. Pinjam duit ya, buat apa? Buat kurban di Masjid Ittihad. Kata Ustaz, pinjam boleh tuh. Ganti ya, aneh ganti. Kapan? Tanggal 20 aneh gajian aneh ganti. Ya udah pinjam, kasih 3,5 juta atau 4 juta. Kurban lah. Tanggal 20, bro, ini tanggal 20 nih. Mana nih? Belum ganti. Ente kan tahu aneh pinjam duit buat kurban, tahu? Aneh lihat ente kurban di Masjid Ittihad. Ente tahu kan kata Ustaz, setiap bulu dari hewan yang kita sembelih ada pahala. Tahu? Kalau ente ikhlasin, ente dapat juga pahalanya. Enggak bisa. Bayar dulu. Pahala saya udah dapat yang lain gitu. Maka kalau kita lihat dari pendapat para ulama ini, rasa-rasanya sih mampu semua kita insyaallah berkurban. Maka ayo kita berkurban, mudah-mudahan hewan kurban itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas. Mungkin sebelum tutup ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru, falyatafadhal. Mana dulu? Kanan dulu Pak, nanti ke kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau tanya masalah
kalau sapi kan suka dibagi 7 orang. Nah, berarti saya pernah dengar beberapa teman atau kerabat ngomong masalah patungan juga, cuman bukan 7 orang. Jadi kayak orang nggak sanggup nih dengan jumlah yang ditentukan. Jadi mereka sedekah 200.000 atau jumlahnya lebih sedikit lah dari itu. Kemudian itu mereka sebut sebagai sedekah kurban. Dan sebenarnya ada nggak sih bahasa sedekah kurban yang nilainya ya terserah gitu. Masing-masing orang itu buat 200, mau 50, berapa yang dikumpulin nanti jumlahnya setara dengan sangat 3 juta untuk satu kambing gitu. Bedanya mungkin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tahu ada istilah sedekah kurban itu ya. Kecuali dalam rangka tarbiyah misalnya, anak-anak di SD misalnya kan, anak-anak SMP, untuk melatih mereka berkurban misalnya, mestinya kambing itu 1 orang, tapi mereka misalnya 1 kelas misalnya, ini anak-anak dalam rangka tarbiyah melatih mungkin gitu. Tapi kalau anaknya udah jenggotan misalnya, apalagi udah ubanan, sedekah urunan buat beli kambing sampai misalnya 10 orang, kami belum pernah menemukan riwayatnya. Termasuk misalnya sapi kurang, maka kalau kurang itu gimana caranya? Mungkin ada yang mampu dia, tapi dia udah, ya boleh dia tambahkan misalnya ini untuk nama, dimasukkan nama yang lain misalnya untuk almarhum bapaknya atau almarhum ibunya, untuk menggenapkan jadi 7. Nah, itu lebih afdol dibandingkan tadi urunan. Udah deh, semasjid ini ada 30 orang, nggak apa-apa deh urunan. Nah, nanti bisa menyukupin kekurangannya. Ini baru 3, masih kurang 4 lagi. 4 ini kemudian digenapkan dengan sodako tadi itu. Nah, itu saya belum ketemu dalilnya. Ya. Jadi lebih baik tadi itu cari yang mampu. Pak, ini kita cuma 4 orang. Berarti kan kurang 3. Kalau 3 juta berarti ya kurang 9 juta. Ya. Saya sanggup Ustaz, tapi kan saya udah di situ. Ya udah, berarti Bapak ada mungkin nambahin untuk nama siapa dimasukin di situ. Untuk keluarganya yang sudah meninggal kah, atau kakaknya mungkin kasih tahu, Kak, nih kita mau kurban sapi tapi kurang orangnya. Aduh, saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, uangnya saya kasih. Kakak ikutan gitu. Jadi sedekahnya kasih ke kakaknya atau ke siapa itu, nah, itu lebih selamat dibandingkan urunan orang 200, 300 sampai ketutup gitu. Itu ya Pak. Yang kedua biasanya ada, kemarin saya dapat postingan itu, ada salah seorang ustadz mengatakan kalau sapi patungan 7 orang itu bukan keluarga. Jadi kalau keluarga doang nggak boleh, itu harus dengan orang lain. Jadi kalau adik, kakak, terus orang tua satu keluarga misalnya ada 7, lalu urunan sapi itu nggak boleh katanya. Nah, ini keliru ya, kata Imam Malik dalam Syarah Muhadzab kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab mengatakan kurban unta, sapi, kerbau itu dengan 7 orang boleh 7-7-nya keluarga ataupun dengan orang lain, nggak ada masalah, boleh, sah. Itu ya Pak. Allah ta'ala alam bissawab. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, korban itu ada yang wajib atau ada yang sunat? Kan hukum soal korban itu kan sunat apa? Ada yang wajib, misalnya nazar. Kalau saya ada rezeki saya bernazar, gitu. Ada berjanji sama Allah, tapi tidak seperti umum, mungkin dia sakit atau bagaimana kan? Itu bagaimana masalah daging nih Pak? Dagingnya nanti kan kalau yang biasa itu sepertiga, ada 2/3 dibagi kan? Kalau yang bernazar bagaimana Pak? Yang bernazar itu boleh nggak orang yang korban makan dagingnya? Ya. Itu pertanyaannya? Ya. Ya. Taib. Hukum asalnya kurban itu memang khilaf ulama. Abu Hanifah, Al-Auza'i, Imam Al-Lais mengatakan wajib. Kurban itu wajib. Jadi kalau nggak kurban dia mampu dosa. Nah, itu kalau mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalangan Az-Zahiriyah mengatakan sunnah muakkadah, hukum asalnya. Kalau kami kayaknya nampaknya cenderung pendapat kedua, sunnah. Kayaknya Bapak Ibu juga sepakat sunnah aja deh Ustaz. Kalau nggak dosa nanti kita. Baik.
Dia akan berubah menjadi wajib kalau dia bernazar. Saya nih kalau anak saya diterima PNS Ustadz, saya bernazar akan kurban. Pertama, nazar itu sendiri sebaiknya bagi orang muslim jangan bernazar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan orang yang bernazar itu tandanya pelit dia. Jadi kalau anaknya nggak lulus PNS dia nggak kurban, padahal dia ada. Pelit banget tuh. Itu pertama. Ya Ustadz saya nggak tahu. Ini kadang udah bernazar bagaimana? Karena dia sudah bernazar, nazarnya apa? Kurban. Maka hewan kurbannya tetap sama statusnya dengan kurban yang lain. Karena dia nazarnya kurban. Kecuali nazarnya saya mau motong kambing, bukan kurban. Ya, saya motong kambing. Kapan? Ya kapan aja pokoknya. Begitu lulus saya potong. Ah itu baru berlaku ketetapan tadi. Tapi kalau nazarnya adalah kurban, maka dia bedanya dibuat dia wajib berkurban itu. Tapi daging kurbannya sama dengan daging kurban yang lain karena statusnya sebagai kurban. Nah, adapun prosentase, sebagian ulama memang ada yang memprosentasekan seperti Abu Hanifah. Karena dia mewajibkan, kata Abu Hanifah, sepertiga itu kita makan, sepertiga buat kerabat, sepertiga disedekahkan. Kalau Imam Malik mengatakan tidak ada prosentase. Pokoknya mau 70% disedekahkan, 30% dibuat dia, boleh. Atau sebaliknya, 70% dia makan, 30% baru disedekahkan, nggak apa-apa juga. Asal dia nggak malu aja. Katanya kurban kok dibawanya banyak banget. Kan kata Imam Malik boleh. Ya boleh emang, tapi nggak malu apa. Itu aja paling. Kalau kata Imam Syafi'i itu boleh dikurbankan semua sama sekali nggak dimakan, nggak apa-apa. Kalau mau ngambil cuma sekedar tabarrukan istilahnya itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya tadi saya karena nazar saya nggak mau ambil sama sekali deh, nggak apa-apa juga, sah dan boleh. Misalnya kayak saudara-saudara kita yang kurbannya misalnya di pedalaman, kurbannya untuk daerah mana, kan nggak mungkin juga dia makan itu kan? Ya, atau ada, pokoknya saya harus kirimkan paha kaki depan itu, kirimkan ke saya kan, repot juga pengirimannya gimana? Jauh lebih mahal pengirimannya dibandingkan kurbannya gitu. Gitu ya Pak? Allah Ta'ala. Jadi kan kalau di dakwah di Arab Saudi itu pada umumnya orang berkorban dengan bebas atau dengan unta. Dengan ya. Setelah saya baca buku, ya umurnya dari 2 tahun kan, benar. Kalau unta kok jadi 10 untuk 10 orang. Jadi kalau satu ekor unta itu untuk 10 orang. Nah, ini di mana dalilnya kan? Masih. Kadang-kadang sapi kerbau 7 orang. Saya pernah baca itu, ya saya baca salah, tapi benar itu saya angkat 10. Terima kasih. Wallah alam saya juga nggak tahu 10 itu. Saya baca buku, unta bisa 10 orang, sapi sama kerbau 7 orang, yang itu umum kan? Oke. Yang ketiga, ini kan sesuai yang Bapak jelaskan tadi, bahwa sapi atau yang kurban harus sehat. Ya. Kan? Sekarang kan ada penyakit PMK. Nah, itu kan yang tahu sehat itu kan dokter hewan. Kalau orang menjual memang ini sehat, pasti sehat. Itu kita harus ada surat kan, surat dari dokter hewan. Mungkin tidak minta untuk perjalanan, ya kena penyakit ini. Nah, jadi terjadi masalah penyakit hukum. Jadi bagaimana hukumnya tuh? Kan tidak sehat. Tidak sehat, kita berapa kemana Pak? Terima kasih. Ya, terkait dengan PMK, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Dia membagi 2 kategori ringan dan kategori berat. Kalau dia kategori berat itu sudah benar-benar parah, mulutnya udah nggak bisa makan, akhirnya kurus sekali, terus juga lemah, posisinya binatangnya itu loyo sekali, maka ini kategori berat, dia nggak sah dipakai untuk berkurban. Tapi kalau kategori ringan, dia pecah-pecah aja kukunya, terus mulutnya berliur, tapi masih mau makan dan badannya nggak kurus-kurus banget, nggak terlalu lemah, maka ini masih masuk kategori ringan dan sah. Kurban dengan hewan itu. Dan dari kedokteran sih sudah mengatakan PMK ini enggak ke daging, jadi dagingnya tetap sehat. Itu barangkali Pak. Jadi fatwa MUI sudah ada, sudah keluar, tinggal kita ikuti fatwanya saja insyaallah. Ini barangkali sudah cukup. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, berikan kepada kita harta yang barokah. Dengan harta itu kita bisa berkurban dan mudah-mudahan Allah terima kurban kita, Allah terima semua amal ibadah kita dengan pahala berlipat ganda insyaallah.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.